Oke, kali ini kita bakal ngebahas sisi pikiran manusia yang jarang banget diomongin. Tapi efeknya, wah bisa kemana-mana. Kita akan masuk ke dunia psikologi gelap. Ini bukan sekedar teori serem-sereman ya, tapi ini adalah pemahaman penting tentang gimana pengaruh bisa disalahgunakan dan kenapa kita semua wajib tahu soal ini. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak didorong ke satu arah yang sebenarnya kamu nggak mau? Tapi anehnya, kamu nggak bisa nunjuk dengan pasti, ini nih penyebabnya. Rasanya tuh halus banget, hampir nggak kelihatan, tapi nyata. Nah, perasaan gak nyaman dan bingung itulah inti dari psikologi gelap yang bakal kita bedah bareng-bareng. Kita kan sering banget ya dengar soal psikologi positif, ilmu tentang gimana caranya bahagia, sukses, dan jadi versi terbaik diri kita. Tapi seperti kata pepatah, di mana ada cahaya, di situ pasti ada bayangan. Sekarang kita akan jelajahi sisi sebaliknya dari koin itu, sisi yang jauh lebih gelap dan seringkali tersembunyi. Biar lebih jelas, coba kita bandingin langsung. Psikologi positif tujuannya mulia, ngangkat semangat kita. Sebaliknya, psikologi gelap justru fokus mempelajari potensi manusia buat memangsa sesamanya demi mendapatkan kontrol. Dan ini penting banget buat dicatat. Ini bukan tentang penyakit mental loh, tapi tentang memahami pola pikir yang bisa mengarah ke perilaku predator. Jadi, apa sih sebenarnya psikologi gelap itu? Menurut sumber kami, ini didefinisikan sebagai studi tentang kondisi manusia yang memungkinkan seseorang untuk memangsa orang lain. Ini bukan sesuatu yang aneh atau langka, ini dianggap sebagai bagian dari kondisi manusia itu sendiri. Sebuah potensi yang, suka atau nggak suka, ada dalam diri kita. Dan ini nih, poin yang mungkin paling bikin merinding. Potensi ini tuh bukan cuma milik segelintir orang jahat di film-film. Potensi ini ada di dalam diri kita semua. Yang membedakan adalah pilihan. Apakah kita menahannya atau justru bertindak berdasarkan dorongan itu? Memahami fakta ini adalah langkah pertama dan paling krusial buat melindungi diri. Nah, setelah kita paham apa itu psikologi gelap, sekarang kita masuk ke bagian gimana cara kerjanya. Di bagian ini, kita akan bongkar beberapa taktik spesifik yang sering banget dipakai para manipulator buat dapetin apa yang mereka mau. Kontrol. Taktik pertama ini, ini klasik tapi luar biasa liciknya. Ini adalah formula 3 langkah yang dirancang buat bikin publik nerima sesuatu yang sebenarnya mereka nggak mau. Bahkan bisa sampai ngerasa kalau itu ide mereka sendiri. Gini cara mainnya. Pertama, sebuah masalah sengaja diciptakan atau dibesar-besarkan. Misalnya, krisis keamanan atau ekonomi. Kedua, ini memicu reaksi panik dari masyarakat. Semua orang ketakutan dan nuntut pemerintah atau pihak berwenang buat lakukan sesuatu. Nah, di langkah ketiga, pihak yang berkepentingan datang menawarkan solusi yang sebenarnya udah mereka siapin dari awal. Solusi yang mungkin merugikan kebebasan kita, tapi karena semua orang udah panik, ya diterima aja. Ini cara yang sangat efektif buat mendorong agenda tersembunyi. Taktik berikutnya, ini jauh lebih halus. Dan mungkin justru itu yang bikin lebih berbahaya. Gimana caranya bikin perubahan radikal tanpa ada protes? Gampang, lakukan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Ini persis kayak prinsip merebus katak perlahan-lahan. Kalau katak dicemplungin ke air panas, dia bakal langsung lompat keluar. Tapi kalau ditaruh di air dingin yang dipanaskan pelan-pelan, dia nggak akan sadar sampai akhirnya terlambat. Begitu juga dengan perubahan. Kalau diterapkan secara drastis, pasti ada perlawanan. Tapi kalau dicicil sedikit-sedikit selama bertahun-tahun, kita perlahan-lahan terbiasa dan akhirnya menganggapnya normal. Nah, kalau taktik ketiga ini, saya jamin ada di sekitar kita setiap hari. Ini adalah seni pengalihan perhatian atau pengalihan isu. Cara paling gampang buat bikin orang nggak peduli sama hal-hal penting adalah dengan membanjiri mereka dengan hal-hal yang sama sekali nggak penting. Strategi ini adalah kunci kontrol sosial. Dengan membanjiri kita lewat media dengan gosip artis, pertandingan olahraga tanpa henti, atau drama-drama sepele, perhatian kita jadi teralihkan dari keputusan politik dan ekonomi yang benar-benar nentuin nasib kita. Tujuannya simpel, bikin kita sibuk dengan hal-hal remeh, biar kita nggak punya waktu, energi, atau bahkan keinginan buat mempertanyakan hal-hal yang esensial. Oke, kita udah tahu taktik-taktiknya. Pertanyaan selanjutnya yang logis banget adalah, siapa sih yang pakai cara-cara begini? Sumber kami mengidentifikasi beberapa profil yang perlu banget kita waspadai. Pelakunya tuh bisa datang dari berbagai kalangan loh. Mulai dari narsisis dan sosiopat dalam hubungan personal kita, sampai politisi atau bahkan tenaga penjual yang maksa banget. Ini bukan cuma soal figur publik yang jauh di sana.
Kuncinya adalah mengenali pola-pola perilaku ini dalam interaksi kita sehari-hari dengan siapapun itu. Oke, setelah kita bahas masalahnya, pelakunya, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Gimana caranya kita melindungi diri? Tenang, sumber kami juga ngasih beberapa strategi praktis yang bisa langsung kita terapkan. Ini adalah langkah yang paling fundamental. Simple banget, tapi ini fondasinya. Kamu nggak bisa bertahan dari sesuatu yang kamu bahkan nggak tahu itu ada. Jadi, hanya dengan nonton ini dan paham bahwa taktik-taktik tadi itu nyata dan sering digunakan, kamu sebenarnya udah membangun lapisan pertahanan pertamamu. Kesadaran adalah perisai utamamu. Pertahanan terbaik itu sifatnya proaktif. Pertama, terus pelajari metode-metode ini biar kamu makin jago ngenalin polanya. Gunakan komunikasi yang asertif dan tegas buat netapin batasan yang jelas. Jangan pernah mau kompromi soal nilai-nilai inti yang kamu pegang. Dan mungkin yang paling penting dari semuanya, percaya sama intuisimu. Kalau ada interaksi yang rasanya aneh, nggak enak, atau off, dengerin perasaan itu. Seringkali, itu adalah alarm pertama bahwa ada sesuatu yang nggak beres. Pada akhirnya, tujuan kita ngebahas psikologi gelap ini bukan buat jadi sinis atau paranoid sama semua orang ya. Tujuannya adalah supaya kita jadi lebih berdaya. Pengetahuan ini adalah alat buat kita bisa menavigasi dunia dengan lebih cerdas, melindungi diri kita sendiri, dan mempertahankan kebebasan berpikir kita. Jadi sekarang pertanyaannya kembali ke kamu, apa yang akan kamu lakukan dengan pengetahuan baru ini?